Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tema komunikasi dan public relation. Berikut anggota kelompok 5. Yang pertama ada Fathul Isati NIM 4218094. Yang kedua ada Rusmalia Megatantri NIM 4218097. Dan yang terakhir ada Evananda Octavia Rifana NIM 4218098. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, yaitu kata depan yang berarti dengan, bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Arti kedua kata-kata itu terbentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris menjadi communion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris atau communication dari bahasa Latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain sebagainya. Komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua ataupun lebih dengan tujuan tertentu. Dalam proses komunikasi, terdapat komponen komunikasi yang wajib terpenuhi karena merupakan sebuah bentuk kesatuan yang utuh dan bulat. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dan tahapan, yaitu yang pertama source atau komunikator, sumber pengirim pesan. Yang kedua ada message atau pesan. Yang ketiga ada channel atau media dan saluran komunikasi. Yang keempat ada receiver atau communicate ataupun penerima pesan. Yang kelima ada efek. Hambatan komunikasi. Penyebab-penyebab hambatan komunikasi antara lain: yang pertama, komunikator berpikir dalam lingkup dirinya sendiri. Yang kedua, berbicara dengan konteks penuh rahasia dan disampaikan dalam waktu yang kurang tepat. Yang ketiga, tanpa memberi contoh nyata, penjelasan sifatnya hanya umum. Yang keempat, bersikap diktator, kurang menggunakan perasaan sebagai pimpinan sebagai teman. Yang kelima, hambatan tidak efisien. Yang keenam, terlalu cepat mengambil keputusan. Yang ketujuh, tidak konsekuen, tidak ada alternatif lain. Komunikasi dalam public relation. Peran komunikasi timbal balik dalam perusahaan masa kini adalah hal yang mutlak. Biasanya peran tersebut diserahkan kepada pihak public relation. Itu artinya, hal terpenting bagi public relation atau humas adalah kemampuannya mengemban fungsi
dan tegasnya dalam melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam dan keluar. Maksudnya adalah upaya pembinaan hubungan yang harmonis antara pimpinan manajemen dengan para karyawan dan antara pimpinan dengan pemilik perusahaan atau sebaliknya. Begitu juga kemampuannya untuk menjembatani atau membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat luar sebagai publiknya. Sedangkan arti penting bidang komunikasi manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu komunikasi antara manajemen dan hubungan antara manusia atau human relation. Berkaitan dengan upaya public relation untuk memelihara komunikasi dua arah timbal balik melalui berbagai media public relation, baik sebagai alat maupun saluran untuk arus kelancaran komunikasinya. Kemudian, public relation itu sendiri memiliki fungsi kelembagaan atau state of being. Dapat berbentuk departemen, unit atau bagian dari suatu struktur manajemen perusahaan bersangkutan secara keseluruhan. Di samping itu, kemampuan praktis public relation atau humas dalam berkomunikasi atau communication skill dan membangun hubungan relationship positif. Tugas public relation dalam bidang komunikasi. Menurut Colin Colson Thomas, tugas-tugas pokok public relation adalah: yang pertama, memberi nasihat kepada pihak manajemen di semua tingkatan, terutama mengenai perkembangan internal dan eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi reputasi perusahaan atau organisasi dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok lain yang menjadi sasaran komunikasi perusahaan atau organisasi tersebar. Menjadi ahli depositor karena itu harus mengetahui semua aspek komunikasi perusahaan baik internal maupun eksternal dengan cara mempertahankan para ahli baik yang sudah ada maupun yang baru masuk, sehubungan dengan teknik-teknik yang relevan dan kemudahan-kemudahan serta kontak-kontak yang mungkin digunakan mereka. Membuat kontak dengan para pengambil keputusan eksternal yang penting. Selain itu, mengontak pula para pencetus ide dan sumber-sumber informasi lain. Seorang public relation juga memiliki tugas internal perusahaan, yaitu membuat program komunikasi internal, melakukan audit komunikasi internal, membuat saluran komunikasi baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal, melakukan motivasi bagi karyawan, dan mencegah dan menyelesaikan konflik. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.